bisa makan enak dengan uang sesedikit ini. Gayong suka ayam goreng, kau kan tahu itu. Apa itu? Angka apa itu? Hari ini ulang tahun putriku. Lihatlah, kau pernah bermain dakji sebelumnya kan? Tubuhku? Oh, itu kau. Kau pencopet itu kan? Uangku, kembalikan uangku, kembali. Lampu merah, lampu hijau. Ini permainan yang kita mainkan saat kecil kan? Biar ku ulangi. Iya, aku rasa begitu. Lampu. Dia tertangkap basah. Apa? Suara itu. Series Netflix Squid Game belakangan ini marak diperbincangkan oleh warga netizen Indonesia. Cuplikan videonya pun tengah viral di berbagai platform. Tapi cumi Korea yang viral ini karena apresiasi tentunya, bukan seperti cumi di Indonesia yang terkenal karena anu. Series yang masuk ke dalam penayangan 10 besar terbanyak di Netflix ini menceritakan tentang ratusan orang yang mengikuti permainan untuk memperebutkan uang senilai 45,6 miliar won atau setara 550-an miliar rupiah. Sangat banyak bagi penonton, tapi sedikit bagi para koruptor. Nah, saking banyaknya diminati oleh penonton, muncullah teori-teori yang bisa dibilang imajinasi dan juga fakta tersembunyi dalam series tersebut. Berikut adalah 10 teori mengejutkan dalam series Squid Game yang sudah kita kumpulkan dari berbagai sumber, para sahabat, dan juga oleh warga netizen kita yang barbar. Permisi, Pak. Kau punya waktu sebentar? Yang pertama, permainan dakji. Kau mau pilih warna yang mana? Salah satu teori imajinasi penonton mengatakan jika Song Gi-hun mengambil kartu dakji berwarna merah waktu perekrutan oleh pria misterius itu, maka ia akan menjadi petugas, bukan peserta. Seperti yang kita tahu bahwa para petugas atau kru atau staf atau apalah itu namanya ya, yang berpakaian pink dengan topeng kotak segitiga bulat itu tidak dijelaskan dari mana asal-usulnya. Bisa jadi kan dari kartu merah dalam permainan dakji tersebut, karena mereka juga sama seperti peserta, tidak saling mengenal satu sama yang lainnya. Permainan kedua akan 2. Gambar di tembok asrama. pemain yang sudah selesai makan. Tanpa kita sadari sebagai penonton, ternyata sejak awal kita sudah diberitahu permainan apa saja yang akan para peserta itu mainkan. Hal itu dibuktikan dengan gambar di dinding-dinding asrama. Gambar-gambar itu seakan memberitahu permainan-permainan apa saja yang akan mereka mainkan, mulai dari lampu merah, lampu hijau, gulali bentuk, tarik tambang, bermain kelereng, jembatan kaca, dan juga permainan cumi alias Squid Game. Semuanya digambarkan dengan jelas. Tiga, kakek Ilnam tidak terdeteksi boneka laknat. Dalam permainan pertama, yaitu lampu merah dan lampu hijau, ada sebuah boneka merah kuning laknat menggemaskan yang dapat mendeteksi sebuah pergerakan alias motion detector. Anehnya, boneka robot kurang ajar tersebut mendeteksi semua pergerakan para peserta kecuali peserta nomor situng, yaitu kakek Ilnam. Jadi, pesan tersembunyi di baliknya mungkin karena kakek Ilnam adalah pembuat permainan. Makanya robot BGST itu disetting sedemikian rupa. Dan ketika semua peserta diam gak bergerak karena takut, kakek Ilnam berani maju sendirian untuk memancing peserta lain supaya ikut bergerak menggapai garis finish. Mungkin si kakek ini berpikir kalau semua peserta gak bergerak sampai waktunya habis, maka semuanya akan tereliminasi dan permainan akan berakhir. Jadi sia-sia dong si kakek membuat permainan itu kalau gak ada yang main.
bersatu dan berjuang. 4. Pembantaian dihentikan karena kakek Ilnam. Ada salah satu episode yang menampilkan pembantaian saat jam tidur untuk mengurangi peserta permainan yang dilakukan oleh Deoksu and the Gang. Nah, dalam adegan kerusuhan brutal itu, kakek Ilnam berdiri di ranjang paling atas menghadap ke kamera CCTV sambil mengatakan aku takut, seakan memberi kode pada frontman supaya menghentikan aksi pembantaian tersebut. Baik untukmu, jika hanya sedikit orang. Dia juga ada di pihak kami. Dengarkan, kalian semua berhenti. Aku takut. Kalau terus begini, kita akan mati. Aku takut. Aku takut. Tekan mereka. Kita semua akan mati. Dan benar saja, frontman langsung menyuruh krunya menghentikan kegaduhan itu. Mati. 212. Pemain nomor 456. 5. Kakek Ilnam seakan tahu segalanya. Salah satu adegan yang juga terlihat aneh dan ganjal ketika permainan tarik tambang, di mana tim Gi-hun yang beranggotakan 3 wanita dan 1 pria tua bisa mengalahkan tim yang terdiri dari 10 pria bertubuh kuat karena mengikuti saran dari kakek Ilnam yang seakan tahu bagaimana caranya untuk menang. Ya, meskipun awalnya tim Gi-hun hampir kalah dan menjalankan trik dari Sangwoo, namun penjelasan kakek Ilnam yang sangat detail seakan memberitahu kita jika dia tahu segalanya. Kalian jangan berputus karena ada dia di belakangmu. Kalau begitu, dalam garis lurus dan letakkan tali di antara. Harus bertahan saja. Kau harus benar-benar berbaring. Dorong perut bagian bawah ke atas dan dorong kepalamu ke belakang menangkap momen saat ritme mereka pecah. Tarik! Kendalikan diri kalian dan dengarkan. Kau gila! Kita harus membuat mereka jatuh. Berhenti bicara omong kosong! Ayo kita coba. Menyendiri dan rumahku di sini. Nah, di sini bisa kita lihat, terlihat kakek Ilnam duduk di pojokan sendirian. Dia seperti menjauh dari orang-orang dan seakan-akan berharap gak ada yang memilih menjadi pasangannya. Karena ia tahu kalau yang gak mendapat pasangan bukannya dieliminasi, melainkan disingkirkan lebih dulu. Namun hati Gi-hun yang lembut merasa iba dan tak tega melihat kakek Ilnam dieliminasi, hingga ia mengajaknya untuk menjadi pasangannya. Dalam permainan itu, Kek Ilnam juga sempat mengatakan kalau gang-gang sempit itu mirip seperti rumahnya zaman dulu, dan dia juga sempat mengatakan kalau rumahnya ada di salah satu gang sana, seakan memberitahu kalau ia memang tinggal di sana karena disetting sedemikian rupa mirip seperti di gang rumahnya. Aku juga pernah tinggal di tempat seperti ini. Aku juga. Aku tinggal di gang yang sangat mirip dengan ini saat masih kecil. Benarkah? Tujuh, Kek Ilnam tidak ditembak.
Kita harus memainkan permainan ini sekarang. Ini aneh. Saat hendak bermain kelereng, kakek Ilnam sempat amnesia. Mungkin saja ia hanya pura-pura untuk mengulur waktu karena sebenarnya ia ingin ikut bermain di permainan berikutnya, yaitu lompat kaca. Namun Gi-hun malah mengajaknya menjadi pasangannya, hingga terpaksa satu di antara mereka harus ada yang mati. Dan pada akhirnya mungkin kakek Ilnam sadar bahwa ia sudah banyak ditolong oleh Gi-hun selama ini, termasuk menutupi celananya yang basah karena ngompol. Ia akhirnya memberikan sisa kelerengnya pada Gi-hun karena menganggap Gi-hun ganbunya, partner sekaligus sahabatnya dalam permainan. Dan ia memberitahu Gi-hun namanya adalah Oh Ilnam. Sebelumnya di tim Gi-hun hanya kakek Ilnam saja yang belum memperkenalkan namanya. Ia pura-pura lupa karena mungkin takut identitasnya kebongkar. Tapi karena kakek Ilnam sudah mempercayai Gi-hun dan merasa Gi-hun layak melanjutkan permainan berikutnya, ia akhirnya memperkenalkan namanya pada Gi-hun dan mengorbankan diri untuk ditembak mati dengan tanda kutip. Mungkin banyak di antara kalian yang sadar juga, dalam episode ini kalian pasti merasa janggal karena ketika salah satu kru hendak menembak kakek Ilnam, gak ditampilkan dengan jelas dan hanya bunyi tembakan pistol yang kita dengar tanpa melihat adegannya yang tertembak secara langsung. Berbeda dengan Ji-young dan beberapa peserta lain yang ditampilkan dengan jelas saat mereka ditembak. Hal itu seakan menjawab teka-teki bahwa kakek Ilnam lah si pembuat permainan. 8. Data dimulai dari 02. Salah satu adegan sebelum episode terakhir yang juga memperkuat dugaan bahwa kakek Ilnam lah si pembuat permainan tersebut, ketika Junho mencari berkas tentang kakaknya dan menemukan berkas berisikan daftar peserta yang ikut permainan saat ini. Dalam berkas tersebut, data-data peserta dimulai dari nomor urut 2. Seakan memperjelas kalau peserta nomor 1 yaitu si kakek Ilnam bukanlah peserta hasil dari rekrutan. 132. Ino. 9. Gi-hun anaknya kakek Ilnam. Salah satu teori imajinasi penonton juga mengatakan kalau Gi-hun adalah anaknya kakek Ilnam. Karena di sepanjang film mereka berdua memiliki banyak kesamaan, mulai dari hal kecil seperti makanan dan juga ikatan batin di antara keduanya. Teori ini menjelaskan kalau waktu Gi-hun masih kecil, ibu Gi-hun membawa Gi-hun pergi meninggalkan kakek Ilnam karena hidup mereka sengsara, tinggal di gang sempit dan serba kekurangan. Hal ini diperkuat juga saat kakek Ilnam mengatakan kalau dulu ia pernah tinggal di gang sempit dan Gi-hun pun sama. Pernah tinggal di tempat seperti ini. Aku juga. Aku tinggal di gang yang sangat mirip dengan ini saat masih kecil. Ali, jangan gugup. Kita pasti akan menang kalau kita bekerja sama. 10. Ali masih hidup. Dari sekian banyak teori imajinasi penonton, ada salah satu teori yang mungkin akan mencuri perhatian. Teori imajinasi ini dikemukakan oleh salah satu tim kita, Artivisi MD, yaitu Ali masih hidup. Karena dia telah dicurangi dan ditipu oleh Sang-woo dalam permainan kelereng. Meski di awal episode selanjutnya ditampilkan jasad Ali yang akan dikremasi, namun teori imajinasi tersebut mengatakan kalau permainan kelereng tersebut tidak boleh ada kekerasan dan peserta harus bermain dengan lawan secara sukarela untuk memperebutkan kelereng lawannya. Karena Sang-woo menipu Ali dengan menukarkan kelereng yang sudah Ali menangkan darinya dengan batu kerikil hitam, jadi Ali tidak pantas untuk mati dan frontman menyuruh krunya supaya berpura-pura menembak Ali, sama seperti kakek Ilnam. Adegan penembakan Ali tidak ditampilkan dengan jelas. Hal itu diperkuat juga dengan alasan frontman tidak mengeliminasi Mineo karena ia dikucilkan. Dan frontman juga pernah mengatakan ketika ada konflik dengan krunya perihal Dr. Byung-gi bahwa ia tidak suka jika ada yang mencurangi permainan. Sini para pemain bisa memainkan permainan yang adil di bawah kondisi yang sama.
orang-orang itu menderita ketidaksetaraan dan diskriminasi di dunia. Kita beri kesempatan untuk bertarung secara adil dan menang. Tapi kau melanggar prinsip itu. Maaf. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah Ali masih hidup dan akan menjadi kru atau staff frontman di season berikutnya? Atau Ali memang sudah dikremasi? Dahlah, itu hanyalah teori imajinasi para penonton dan juga fakta-fakta tersembunyi di balik series Squid Game ini. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing untuk memikirkannya, karena ya semuanya kita serahkan kepada sang sutradara dan penulis naskahnya saja ya kan. Dan kita tunggu season berikutnya. Oke, itulah dia 10 teori mengejutkan di balik series Netflix Squid Game. Tunggu kita di episode berikutnya. Kalian juga bisa ikut berkontribusi memberikan top list atau hal-hal menarik yang kalian inginkan. Dan buat kalian yang terpilih nanti, kita akan cantumkan nama kalian dalam video. Kalian yang beruntung juga akan mendapatkan hadiah saldo Shopee Pay senilai puluhan ribu rupiah, mulai dari 5.000 rupiah hingga ratusan ribu. Syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk ikutan jadi bagian dari sahabat RTVC MD. Kirim segera top list versi kalian melalui email di deskripsi atau di kolom komentar. Kita tunggu top list menarik kalian. See you next time.